Halo, selamat siang semuanya. Jadi di video ini adalah video yang berisi tentang materi untuk pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kemarin kita live session, saya sudah menjelaskan secara singkat untuk materi pertemuan satu. Namun di sini saya akan mempertegas kembali materi yang pertemuan satu. Jadi di pertemuan satu kita akan membahas tentang HTML terlebih dahulu. Nanti di pertemuan 2 itu ada CSS dan sebagainya. Sudah ada materi sampai dengan 16 pertemuan. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, perbedaan web atau website itu kira-kira sama atau beda? Kalau misalnya sama, seperti apa itu web dan website? Kalau misalnya berbeda, seperti apa? Oke, ya. Jadi sebenarnya web dan website itu bisa dibilang serupa tapi tidak sama. Kalau misalnya web itu lebih luas jangkauannya. Jadi web di sini adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Apapun yang bisa terhubung dengan internet kita bisa sebutkan dengan web. Kemudian website itu adalah kumpulan dari halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan teks, gambar diam atau bergerak, animasi, dan suara yang dihubungkan dengan hyperlink. Jadi teman-teman misalnya membuka sebuah situs, ada halamannya, itu bisa website. Tapi kalau misalnya ibaratnya bisa dibilang kumpulan dari beberapa website itu tersimpan di dalam web, seperti itu. Nah, misalnya teman-teman membuka salah satu website, di sini saya ambil contoh lah, supaya kita bisa membuat sebuah website. Kalau misalnya teman-teman yang sudah terbiasa melakukan blogger dulu, seperti dulu, kita kalau blogger itu kan kita tinggal mengedit sintak yang sudah ada. Tapi di sini bagaimana kita membuat website dari nol, dari kertas kosong. Nah, di dalam komponen blog itu sendiri atau website, kalau misalnya blog kan ada sintak-sintak tuh. Nah, itu adalah sintak-sintak itu adalah kumpulan dari beberapa bagian, yaitu HTML, CSS, dan PHP. Kita bahasnya di pertemuan pertama tentang HTML dulu, Hypertext Markup Language. Oke, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, teman-teman harus persiapkan dulu. Yang pertama, seperti saya bilang, ini adalah web servernya. Kita gunakan XAMPP. Tapi di pertemuan membahas ke HTML dan CSS, kita belum menggunakan XAMPP ini. Tapi yang wajib teman-teman pakai adalah text editor. Kenapa saya menyarankan 3 ini? Karena ini yang lebih simple dibandingkan kalau teman-teman mau menggunakan notepad aja bisa, tapi ya kan ada beberapa sintak yang kalau yang di text editor ini sudah dibawa otomatis. Jadi misalnya kita ngetik body, kita tinggal enter aja sudah ada pilihannya gitu. Kita nggak perlu lagi ngetik banyak-banyak. Dan kita juga bisa meminimalisir kesalahan dalam melakukan coding. Nah, di sini ada Sublime, ada Notepad++, dan Adobe Dreamweaver. Silakan dipilih, tapi yang lebih enak sih saya menggunakan Sublime. Notepad juga nggak apa-apa, tapi Dreamweaver cukup berat karena dia bawaannya Adobe. Oke, yang tadi seperti sebelum kita masuk ke HTML, apa itu HTML? Jadi singkatannya adalah Hypertext Markup Language atau script untuk menyusun dokumen-dokumen web. Script-script itu seperti apa? Nanti kita akan coba di sana. Oke, ketika teman-teman membuka satu halaman kosong dalam Sublime atau Notepad++, teman-teman nanti ngetik di sana sintak-sintak dari HTML tersebut. Ketika sudah selesai melakukan pengetikan sintak, teman-teman harus simpan file itu dengan nama file bebas .html atau .html. Jadi format filenya itu bertipe HTML gitu. Nanti disimpan, dibukanya tinggal klik itu 2 kali filenya, nanti dia akan langsung ke browser. Nah, bentuk-bentuk dasar HTML di sini, yang pertama kita pasti wajib menulis ini dulu. HTML, berarti ini semua seluruhannya itu berupa file HTML. Biasanya ini kan ada tanda kurang dari, lebih dari HTML. Setiap ini pasti ada ditutup dengan tulisan yang sama tapi ada garisnya. Jadi ini ibaratnya kata pembuka, yang ini kata penutup. Dia wajib, ibaratnya ini untuk batas awal, batas atas, dan batas akhir. Di dalam file HTML kita biasanya ada title, ada head juga. Head itu adalah bagian, kita bagi-bagi menjadi kepala dan tubuh gitu kayak manusia. Di dalam HTML bagian kepala itu misalnya kita isikan header.
atau header itu kayak halaman yang di atas, kita bisa tulisan title. Title tuh judul yang nanti teman-teman bisa tulis di dalam halaman di browsernya. Nanti saya akan contohkan yang mana namanya title. Kemudian di dalam body, yang pasti setelah head, di dalamnya ada title, titlenya sudah selesai ditutup, nanti headnya juga ditutup. Nah, setelah head itu ada body. Body itu artinya tubuh. Nah, di dalam body inilah kita akan mengetik sintak-sintak yang akan kita gunakan. Oke, elemen dan tag HTML. Sebenarnya banyak elemen dan tag HTML-nya. Ini saya pakai salah satu sampel. Yang pertama di sini misalnya ada tag P, artinya paragraf baru, pembuka paragraf. Kemudian ada align. Align itu atributnya adalah ini. Jadi paragraf ini ada align, align-nya itu ada left, right, ada center. Artinya paragrafnya itu mau rata kiri, rata tengah, apa rata kanan, seperti itu. Kemudian ada elemen paragraf. Elemen paragraf ini isi dari paragraf itu apa sih? Nah, di dalam itu. Kemudian setelah ini kan bagian dari P. Dan wajib ditutup garis miring P. Apapun di depannya, di bawah, di belakangnya harus ditutup. Sampai mana batasnya? Nah, ini banyak nih tag-tag HTML. Teman-teman bisa baca sendiri. Di sini sudah dijelaskan, misalnya saya pakai 1B. Jadi tag B artinya kita membuat tulisannya bold atau tebal. Ada BR, baris baru. Kemudian ada ul dan li, nanti kita pakai buat bullet and numbering. Nanti kita akan coba. Nah, heading dan paragraf. Heading ini adalah otomatis untuk membuat huruf secara besar secara ukuran tertentu. Misalnya kita gunakan heading 1 ya sebesar ini. Heading 2 sebesar ini, 3 sampai 6. Heading sampai 6. Kalau misalnya kita nggak mau lebih kecil daripada 6, bisa. Nanti kita pakai font size. Kemudian link. Nah, kita juga bisa menambahkan link di dalam web yang kita akan buat dengan cara kita menggunakan tag-nya itu atau elemennya adalah kurang dari A href sama dengan tanda petik 2. Masukkan nama linknya. Seperti itu. List, ada unordered list, ada ordered list. Ibaratnya kalau di Word itu unordered list artinya tidak tidak terstruktur dia, berarti kita gunakan bullet. Ordered list dia terstruktur, kita bisa angka dan huruf. Jadi kalau menggunakan bullet namanya unordered list, yang angka dan huruf kita gunakan namanya numbering atau ordered list. Kita bisa juga menambahkan gambar dengan sintak img.src sama dengan nama gambarnya. Ini ALT ini adalah alternatif teks. Mau diisi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nanti silakan dicoba. Oke, ini kita juga bisa pembuatan form dengan menggunakan tag form. Nah, tag form ini ada banyak. Ini salah satu contohnya label. Label itu memberi nama labelnya. Misalnya ini, name, password, gender, dan sebagainya. Text. Jadi kalau ada input tipe teks, name, nama, artinya dia ada input teks di sini. Form. Lalu ada combo box. Combo box itu yang ini. Bulat-bulat itu. Dan sebagainya, teman-teman bisa cari lagi. Kemudian membuat tabel. Kita gunakan sintak tabel, ada TR dan TD. TR itu untuk membuat baris, TD itu untuk membuat kolom. Contoh sederhananya di sini. Misalnya ini ada judulnya, title-nya ini, judul besarnya di atasnya itu ini. Kemudian ada table border, artinya ukuran bordernya adalah 1 garisnya. Kemudian TR itu adalah baris. Di baris pertama ada kolom apa aja? Ada tulisan seperti ini. Ini kolomnya. Ini kolom-kolom. Ditutup barisnya pertama. Bikin baris lagi, bikin baris baru, tambahkan TR lagi, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Div ini juga kita biasanya menggunakan untuk pembuatan struktur. Ada headernya, ada sidebarnya, ada footernya. Ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang sudah ahli membuat program. Jadi dia supaya rapi, dan ketika dia mau memanggil kembali ini, dia tinggal panggil penggunaan dengan div aja. Oke, kita langsung praktis. Di
coba membuat heading dan paragraf di sini. Oke, saya copy aja ya biar cepat. Misalnya, saya buka dulu Sublime saya. Ditunggu sebentar. Oke, ini adalah Sublime-nya. Oke, di sini ada, bisa juga tulisannya doctype HTML atau HTML saja juga bisa. Misalnya copy ini. Kemudian saya save di sini. Ini boleh HTML aja ya, biar nggak bingung. Oke, saya hapus ini. Nah, ini HTML, ini ditutup. Body-nya head-nya ditutup dulu, kemudian di body-nya ditutup. Kemudian title, judulnya ini. Nanti kita coba run. Saya simpan dulu. Saya simpan di nama saya aja. Oke, saya ubah namanya jadi tes. Saya simpan. Oke, sekarang untuk memanggilnya, teman-teman bisa tinggal buka aja filenya itu di mana. Ini, .html, kita buka ke browser. Nah, dia akan muncul seperti sintak yang kita coding. Sintak apa? Title. Ini. Untuk di sini. Judul di tiap tab-tabnya itu loh, yang ini. Itu title. Kemudian di sini ada body. Di dalam tubuhnya ada apa? Ada heading H1 sampai H6. Kita pengen tahu H1 itu seberapa, H2 sampai H6 itu seberapa. Ternyata munculnya seperti ini. Heading 1 tuh sebesar ini loh. Heading 2 sebesar ini dan seterusnya heading 6. Ini apa ya? Kita lihat. Setelah codingan heading, di bawahnya kita buat ada P, strong. Strong itu mirip dengan bold. Ini adalah contoh paragraf. Isi dari katanya ini adalah contoh paragraf. Kemudian kita tutup strongnya, P-nya juga kita tutup. Setelah kita run, ada ini. Dan ini hurufnya tebal. Kalau misalnya saya hapus strongnya misalnya, mana sintaknya? Oke, misalnya ini saya hapus strongnya, apakah dia masih berhuruf tebal? Oke, saya save. Kita reload saja. Nah, dia tidak menggunakan huruf tebal karena saya hapus strongnya. Strong itu hampir sama dengan bold. Seperti itu. Contoh lainnya adalah membuat list misalnya. Di sini saya copy aja supaya cepat. Oke. Di sini ada title, judulnya nanti. Kemudian ada judul besar juga dengan ukuran heading 3. Dan ada strong, I dan U, artinya dia huruf tebal, miring, dan ada garis bawahnya dengan judulnya bahan-bahan masak telur goreng. Ada ul, ada li. Ul dan li, U itu dari unordered list. Artinya, kalau unordered list berarti dia pakai bullet, simbol-simbol. Berarti untuk memulai kita gunakan unordered list. Berapa simbol yang kita gunakan? Ini simbol, 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 bulat, bulat, bulat. Kemudian setelah selesai kita tutup. Kemudian di sini ada membuat order list. Berarti kita menggunakan yang membuat angka. Cara memasak sama. All kita gunakan order list all, bukan ul. Hati-hati. Kemudian kita simpan dengan nama misalnya list. Saya simpan, kita panggil. Nah, sorry, ada yang kehapus kayaknya nih. Ada yang error, kita coba perbaiki dulu. Oh, ini kelebihan. Di sini kurang. Nah, ini heading 3, ini dengan strong I dan underline U. Kemudian ini adalah all, ul, unordered list dengan simbol li. Kemudian ini adalah all, li dengan angka seperti itu. Ya, yang ini untuk list. Kemudian untuk membuat tabel di sini. Nah, sebelum untuk menambahkan tabel dengan gambar, teman-teman harus simpan dulu gambarnya. Harus punya. Kalau nggak punya gambar, kita nggak bisa. Contoh nih. Kita copy dulu.
Nah, saya harus mencari gambar kipas angin.jpg, lemari es.jpg, dan mesin cuci.jpg. Misalnya saya cari gambar kipas angin dulu di browser saya. Kipas angin. Nah, misalnya ini saya copy, saya simpan. Kipas angin. Saya simpan di folder yang sama supaya nggak bingung. Oke, satu aja. Bener nggak kipas angin? Oke, ini saya copy dulu, udah. Kemudian di sama title, kemudian ada heading 3, daftar barang. Ada tabel di sana dengan sintak table border dengan ukuran 1, dengan caption judulnya adalah tabel harga produk. Ada TR. TH itu apa? TH itu seperti TD tapi untuk judulnya aja. Di atasnya kayak nama produk, harga, dan sebagainya. Isinya baru kita gunakan TD. Bu, boleh nggak di sini TD? Boleh aja, sama aja. Cuma di sini untuk membedakan, oh ini loh ternyata headernya, judulnya gitu. Kemudian saya coba run dulu ya. Misalnya tabel.html. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini ada tabel dengan kode kipas angin. Kipas angin ini gambarnya diambil dari yang tadi saya download ini. Nama yang di sini, nama file dari gambarnya kan dengan tipe data JPEG, dan namanya harus sama, kipas angin di source code-nya juga harus sama, jangan sampai beda. Misalnya saya kasih spasi nih, kipas angin. Kemudian kita run lagi, mau nggak ya? Kita coba. Nah, kosong. Ternyata nama file itu penting, dia harus sama dengan nama yang ada di sintak. Nah, kenapa lemari es dan mesin cuci kosong? Ya karena tidak ada. Misalnya saya coba tambahkan lemari esnya ya, saya download dulu. Lemari es. Saya ambil satu. Sorry, ini tipe datanya PNG nih. Nanti kita cari yang JPEG aja yang gampang. Kalau dia tipe data PNG, teman-teman harus sesamakan juga. Ini aja ya. Lemari es. Nah, kita coba cek dulu di sini lemari esnya. Oh, ternyata PNG. Berarti nanti teman-teman silahkan ganti di sintaknya lemari s. Coba kita cek lemari s.jpg. Apakah dia mau? Nah, tidak mau karena dia tipe datanya beda juga. Dia harus PNG. Nah, dia akan muncul. Jadi pastikan nama filenya sama dan tipe filenya harus sama juga. Kalau dia JPEG.jpg, kalau dia PNG.png, dan sebagainya. Gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang ini teman-teman silakan coba. Mungkin membuat website food court dengan ada nama food court-nya, dengan lambangnya apa, dan sebagainya. Ini boleh dicoba sendiri. Untuk yang pertemuan pertama, sekian. Semoga teman-teman mengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya. Terima kasih.